Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, pada kesempatan sore hari ini kita kembali bisa dipertemukan, ya, dimudahkan untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita, ya, di materi tahsin atau tata cara membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, ya, dan alhamdulillah pada sore hari ini insyaallah kita masuk di pembahasan terakhir, ya, di pembahasan terakhir dari makhraj al-lisan, ya, dari makhraj al-lisan, ya. Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, huruf-huruf yang melibatkan lidah ini ya memang jumlahnya sangat banyak, ya, jumlahnya sangat banyak yang juga dia terdiri dari beberapa bagian, ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, dimulai dari aqsal lisan, ya, dari pangkal lidah, kemudian ke wasatul lisan, ke tengah lidah, ya, kemudian ke hafatul lisan, ya, ke bagian sisi lidah, dan yang terakhir adalah ke torful lisan, ya, ke torful lisan, ya. Dan torful lisan pun, ya, terbagi ke dalam beberapa makhraj, ya, ke dalam beberapa makhraj, ya, yang termasuk ujung lidah itu dimulai dari huruf nun, ya, dari huruf nun, kemudian huruf ro, ya, setelah huruf ro itu masuk ke huruf as-shafir, ya, ke huruf ya, sebelum ke huruf shafir itu ke huruf ta dulu, ta, da, dan to, yaitu di huruf-huruf yang termasuk di ujung lidah, ya. Kemudian dari to, dal, ta masuk ke huruf shafir kemarin, ya, yaitu huruf sod, zai, dan sin, ya. Kemudian insyaallah terakhir di pembahasan dari makhrajul huruf torful lisan atau ujung lidah ini adalah huruf yang akan kita pelajari pada kesempatan sore hari ini, ya, yaitu huruf dha, zal, dan tha, ya, huruf dha, zal, dan tha. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, seperti biasa, ya, untuk sebelum memasuki ke dalam pembahasan yang baru, sedikit kita mereview atau mengulang kembali sedikit materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, di huruf as-shafir, ya. Huruf shafir ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari, ya, dalam manzumahnya, ya, di dalam Al-Jazariyah, shafiruha shadu wa zayu sinu, ya, huruf yang memiliki sifat shafir adalah shad, zai, dan sin, ya. Adapun shafir itu sendiri adalah pembahasan di dalam sifat-sifat huruf yang akan kita pelajari insyaallah taala setelah selesai dari pembahasan tentang makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf, ya. Baik. Di dalam halaman ke-40,
Ya, kita latih sedikit beberapa contoh di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya, berkaitan dengan huruf-huruf yang sudah kita pelajari di pertemuan kemarin ya, tentang huruf shad, sin dan zai. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-saffati saffa. Was-saffati saffa. Ya, sofir ya, sebagaimana sudah kita pelajari kemarin sedikit di pembahasan tentang sifat sofir, yaitu adalah hiddatus saut atau tajamnya suara. Ya, kenapa suaranya menjadi tajam? Ya karena sempitnya jalan yang dilalui oleh suara itu sendiri. Ya, jadi adanya aliran suara yang sempit sehingga suara timbul menjadi tajam. So ya, tempatnya kemarin dari ujung lidah ke bawah ya, pangkal gigi seri bagian bawah. Baik, lanjut. Fal 'asifati 'asfa. Huruf shad dibaca dengan sifat tebal. Fal 'asifati 'asfa. Huruf ainnya tipis, shadnya yang tebal. Asfa. Fal 'asifati 'asfa. Oke, baik. Kemudian di huruf sin ya, sama dengan huruf shad ya, dia memiliki sifat ya rokhawah dan juga hams ya, mengalir suara dan juga angin ataupun nafasnya, hanya dibedakan dengan sifat tebal dan tipisnya. As, is, us ya, berbeda dengan shad. As ya dibaca tebal dengan dinaikkan pangkal lidahnya ke atas sehingga kemudian mengarahkan suara juga ke atas langit-langit. Wa bussatil jibalu bassa. Wa bussatil jibalu bassa. 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 Ya. Was-sabiquna as-sabiqun. Was-sabiquna as-sabiqun. Baik, lanjut di huruf zai ya. Az, iz, uz, ada desis ya. Dan desis yang dihasilkan suaranya tadi tajam karena sempitnya ruangan aliran dari suara yang dilalui. Az, iz, uz. Baik. Fazzajirati zajra. Fazzajirati zajra. Ya, hati-hati tertukar huruf zai dengan huruf yang lainnya ya, baik dengan huruf jim ataupun dengan huruf zal ya. Fazzajirati zajra. Fazzajirati zajra. 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 Alla taziru waziratun wizra ukhra. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Ulangi. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Waziratun ya, ada gunnah di situ
ada tambahan gunnah, ditahan. Alla taziru waziratu wizra ukhra. ألا تزر وازرة وزر أخرى. Baik, bismillah. Ya, kemudian kita lanjut di pembahasan kita sore hari ini insyaallah. Ya, huruf bagian makhraj terakhir di taraful lisan, ya, yaitu huruf dha, ya, zal dan sa, ya. Berkata Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, ya, di dalam bait selanjutnya, ya, dari untayan-untayan bait-bait tentang makhrajul huruf, ya, dan di terakhir di makhraj al-lisan beliau mengatakan, ya, rahimahullahu taala, wadh-dha'u wadh-dhalu wa sa lil ulya min tarafaihima, ya, yaitu huruf dha, zal dan sa, ya, tempatnya di mana keluarnya dari gigi seri atas, ya, gigi seri atas, ya, ini gigi seri atas dan dari kedua ujungnya, ya, dan dari kedua ujungnya min tarafaihima, ya, dua ujung apa? Ya, tadi dua ujung lidah, ya, dua ujung lidah karena kita sedang membahas di makhraj taraful lisan. Ya, jadi min tarafaihima di sini adalah dan dari dua ujungnya. Ujung lidah bertemu dengan atau ditempelkan dengan ujung gigi seri bagian atas, ya, ujung gigi seri bagian atas. Maka, ya, makhraj huruf dha, zal dan sa, ya, di sini disebutkan yakhruju min tarafil lisan min jihati dhahrihi wa min atrafis saniyatainil ulyaini, ya, keluar dari ujung lidah dari arah punggungnya dan menempel pada ujung dua gigi seri atas, ya. Sini gambarnya sudah ada, bisa dilihat posisi ujung lidah, ya, dengan ujung gigi seri atas yang ditempelkan, ya, dan ditempelkan kemudian suaranya mengalir di situ. Coba Allah, 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 assa, Asa, azza, 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 Azza. ya, itu huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah, ya, ditempelkan dengan ujung gigi seri bagian atas, ya. Gigi seri adalah gigi yang paling depan, ya, gigi bagian yang paling depan. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, ya, kita ingat-ingat kembali, ya, bahwa ujung lidah, ya, karena ini adalah berkaitan dengan huruf ini, ya. Ujung lidah, ya, bukan berarti muntaha hafah, ya. Ujung lidah atau taraful lisan itu bukan berarti muntahal hafah, ya, bukan bagian sisinya, ya. Kalau muntahal hafah kemarin sudah kita pelajari bersama, itu adalah bagian-bagian gigi itu ada pangkal, bagian-bagian lidah, ya, ada pangkal lidah, kemudian tengah lidah, kemudian ada hafatul lisan, ya, bagian sisi lidah, dan terakhir adalah ujung lidah, ya. Yang termasuk atau yang dimaksud dengan ujung lidah adalah bagian permukaannya, ya, bagian permukaan yang atas, bagian ujungnya. Jadi bukan bagian sisi lidah yang paling depan atau muntahal hafah, ya. Itu yang harus kita pahami di makhraj ini, ya, karena ketika kita berarti menempelkan ujung lidah, ya, ujung permukaan lidah ini ke gigi, ya, maka bagian muntahanya kelihatan, ya, bagian muntahal hafah atau sisi ujung lidah ini terlihat dari luar, ya. Jadi coba ya, ujung lidah, mohon maaf, ya, ujung sisi lidahnya terlihat dari luar, ya. Kalau dulu kami belajar, ya, sama Syekh Abdul Karim Toha, ya, hafizahullah taala, beliau, ya, sampai menganjurkan kami untuk membawa cermin,
ya, membawa cermin. Karena untuk apa? Untuk melihat gigi kita posisinya sudah terlihat belum dari bagian luar. Ini salah satu trik dalam melatih ya, agar kita bisa sedikit mengetahui ya posisi kita, lidahnya sudah pas atau sudah belum, sudah pas atau belum. Coba az, az, as, as. Ya, muntahal hafahnya, bagian sisi ujung lidahnya harus nampak terlihat dari luar. Ya, karena kenapa? Ya, sebagian ada yang membacanya ya, bagian muntahal hafah atau sisi ujung lidah yang ini tidak terlihat dari luar ya. Berarti kalau kita melihat ada yang seperti itu, berarti itu yang ditempelkannya bukan ujung lidah ya, atau ujung lidah tapi ditempelkannya bukan ke ujung gigi seri tapi ke dindingnya ya, ke dinding. Misalkan ini gigi ya, seharusnya seperti ini ya. Kalau kita misalkan tidak nampak ininya dari luar, berarti tempelnya bukan seperti ini tapi ke sini ya, ke dinding gigi seri, di belakang gigi serinya ya, dan itu tidak tepat ya, karena yang seharusnya adalah ditempelkan ujung lidahnya ke ujung gigi seri atas sehingga bagian ujung sisi lidahnya nampak atau terlihat dari bagian luar ya. Tadi kurang nyimak, kalau yang go sama zal itu perbedaannya apa? Perbedaannya hanya di sifat saja ya, di sifat ya. Maka ketiga huruf ini ya, huruf go, zal dan sa itu sama-sama satu makhraj, makhrajnya sama ya, tapi kemudian ya diucapkan dengan suara yang berbeda ya, walaupun dia satu makhraj di ujung lidah, tempelkan ke ujung gigi seri atas, tapi suara yang dihasilkan, yang diucapkan itu berbeda ya. Kenapa? Ya, karena setiap huruf memiliki karakter tersendiri ya, makhrajnya sama tapi dibedakan dengan sifatnya sehingga suara yang dihasilkan pun berbeda. Sebaliknya ada juga yang sifatnya sama ya, sifatnya sama, malah secara keseluruhan mungkin ada yang sama tapi dia dibedakan dengan makhrajnya ya, dibedakan, pasti dibedakan dengan makhrajnya ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan ya, ada pertanyaan apa sih yang membedakan suara huruf yang satu dengan huruf yang lain ya, maka yang membedakannya adalah makhrajnya atau sifatnya ya. Kalau makhrajnya sama tapi tidak menjadi sama juga karena dia dibedakan dengan sifat. Sebaliknya kalau ada yang sifatnya sama, dia tidak menjadi, bukan berarti dia dibaca sama ya, pasti dia makhrajnya berbeda ya. Semakin kita fasih ya di dalam mengucapkan huruf dengan makhraj dan sifatnya ya, pasti kita akan semakin bisa membedakan suara huruf yang satu dengan huruf yang lain ya. Sebaliknya ya, kalau kita masih merasa kok hurufnya masih sama ya, berarti ya kita belum fasih ya, belum fasih dalam makhraj dan sifatnya ya, padahal yang seharusnya beda tapi kok perasaan masih kayak sama, mirip-mirip. Nah, maka itu berarti kita pengucapan makhraj dan sifatnya belum sempurna ya. Maka tidak salah ya, kemudian Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala mengatakan kefasihan seseorang itu dilihat dari penguasaan makhraj dan sifatnya ya. Kefasihan seseorang ya dalam membaca Al-Qur'an itu dilihat dari makhraj dan sifatnya ya. Jadi kalau kita ingin fasih dalam membaca Al-Qur'an, maka tidak bisa kita pisahkan ya dari makhraj dan sifat. Pasti akan selalu berkaitan ya antara makhraj dan sifat huruf ketika kita ingin fasih di dalam membaca Al-Qur'an. Ya, makanya kata Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, idz wajibun alaihimu muhattamu ya, dalam muqaddimahnya, dalam pendahuluannya ya, qabla syuru'i awalan ay ya'lamu ya, ketika kita sebagai pembaca Al-Qur'an ya, pembelajar Al-Qur'an ya, ingin fasih ya, ingin membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar ya, apa yang harus pertama kita pelajari? Idz wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati. Ini ya, kalau kita ingin fasih dalam membaca Al-Qur'an, pelajari makharijul huruf, pelajari sifatul
huruf ya, maka dengan begitu liyalfizu bi afsahil lughati, maka insyaallah kita akan bisa melafazkan ya, membaca Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang fasih ya. Baik. Lanjut kita ke latihan ya, ke latihan pada huruf-huruf yang kita pelajari hari ini ya, bagian terakhir dari makhraj taraful lisan, dha, zal dan sa. Baik, dari huruf dha ya. Tadi ya huruf dha dan zal ya, hanya dia sama-sama ya, sama makhrajnya ya, juga kemudian sifatnya sebagian ada yang sama juga ya, tapi sebagian yang lain ada yang berbeda ya. Di halaman ke-42 kita masuk ke latihan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Coba dari contohnya dulu. Au. Ya, dia mengalir suaranya ya, jangan terjeda, jangan au. Dia harus mengalir suaranya karena dia punya sifat namanya rokhawah ya, rokhawah, jadi mengalir suaranya, tapi dia bukan hamas ya, dia bukan hamas, jadi yang mengalir itu suara, bukan angin atau nafas, yang mengalir suara. Allah, il, tebal, ilwi ya, jadi ketika sukun ataupun tasydid harus terdengar jelas aliran suaranya. U-nya tipis dulu, ullu, wo, wi, ru. Nah, kemudian huruf zal ya. Coba tipis ya, dia sama, dia rokhawah, mengalir suaranya. Ya, sekali lagi bagian ujung sisi lidahnya harus nampak dari bagian luar ya. Dibedakan huruf dha dan zal ini dengan sifat tebal ya, karena huruf dha ya dia punya sifat isti'la, juga dia punya sifat itbaq ya, harus tebal dibacanya. Coba sama ya, hampir sama karena dia satu makhraj, hanya dibedakan juga dengan tebal tipisnya ya. Kalau sifat yang lain rokhawahnya sama, kemudian dia juga punya sifat jahr ya, jaharnya juga sama ya, tidak mengalir atau tidak mengalirkan nafas atau angin. Coba kita bedakan latihan di huruf zal dan dha ya. Coba adza, tipis, adza. Sekarang dha, Allah. A-nya tetap tipis dulu, kemudian dha-nya ditebalkan. Allah. Ya, kemarin ya, menebalkan suara adalah diangkat pangkal, bagian pangkal lidahnya ke langit-langit, kemudian suaranya juga diarahkan ke langit-langit. Allah. Coba idzi, tipis, zal ya, idzi. Sekarang dha, ilzi, dhammah, udzu, tipis, udzu ya, udzu. Sekarang tebal huruf dha, udzu ya, arahkan suaranya ke langit-langit ya. Kemudian sa, as ya. Kalau beda dengan huruf sa ya, dengan huruf dha dan zal. Kalau dha dan zal tadi hanya mengalirkan suara, mengalir ya. Kalau huruf sa dia mengalirkan suara ditambah dengan mengalirnya angin atau nafas. Coba ya, ada angin yang mengalir. Ya, us, asa, issi, utsu,
Usu. Ya, kalau huruf tha dia rokhawah ya disertai dengan hams, dia mengalir suaranya juga mengalir angin atau nafasnya. Baik, kita masuk di contoh potongan-potongan ayat. Kita ulangi ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, kalau di sini huruf dza, a'udzu. Ya, a'udzu, bukan dzu ya. Perhatikan ya di huruf zal dan dha-nya agar bisa menyempurnakan masing-masing huruf dengan sifat-sifatnya. Wa tadhiru inna muntadhirun. Wantadhiru, di sini ada huruf dha-nya kasroh, tetap sempurnakan tebalnya. Nah, kemudian ikhfa-nya tipis ya, karena dia bertemu dengan huruf ta. Wantadhiru inna muta sama tipis. Wantadhiru inna muntadhirun. Walazzulumatu walannur. Ya, wala, la-nya tipis ya. Walaupun setelahnya ada huruf dha, jangan terpengaruh ya. Wala, coba wa la wala. Masuk ke huruf dha tebal. Walazzulu. Nah, di sini ada huruf lam juga ya, dibaca tipis. Zu tebal, coba zu. Lu-nya tipis. Lu. Sambung. Zulu. Jadi lamnya tipis ya, tidak terpengaruh menjadi tebal dengan huruf dha. Walazzulumatu walannur. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. Ulangi. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. Ya, ngalir. Ya, huruf dha suaranya humul ya, mengalir. Humul zalimin. Coba. Humul zalimin. Wa ma lahum bihi min ilm. Wa min jelas huruf nunnya ya.
wa ma lahum bihi min ilm wa ma lahum bihi min ilm yattabi'una illa dhann iya ya, dileburkan suaranya ke huruf ya, kemudian ditahan. Iyattabi'una illa dhann Iyattabi'una illa dhann. Nah, di sini ada huruf nun ya, di akhirnya ditahan ya. Terlebih dia juga ada tasydid ya, maka harus disempurnakan dulu gunnahnya. Illa dhann. Nah, agak dilamakan. Coba ulangi. Iyattabi'una illa dhann. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. La huruf ghain mengalir suaranya. La yughni minal, kemudian lamnya jangan dipantulkan, tahan di makhrajnya. Minal haqqi syai'a. Ulangi. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Minal hanya tipis, jangan minal haqqi, hanya tipis dulu. Ha minal haqqi syai'a. Minal haqqi syai'a. Sambung tuh 2 3 silakan. minal haqqi syai'a. Nah, ya huruf qaf di sini kasrah ya, maka berkurang kadar ketebalannya. Baik. Lanjut di huruf dzal ya. Wadzariyati dzarwa. Wadzariyati dzarwa. Huruf dzal di sini tasydid mengalir suaranya. Wadza coba. Jangan terjeda suaranya, jangan wadza tapi dialirkan. Wadzariyati dzarwa. Wadzariyati dzarwa. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wailul yawma Idzil, ulangi. Yawma idzil mukazzibin. Ya, memang di sebagian mushaf ya, itu untuk idgham bi gunnah tidak langsung ada tasydid ya, tidak langsung ada tanda tasydid ya. Biasanya di mushaf Madinah itu tidak ada tasydid untuk idgham bi gunnah ya. Begitupun dengan di sini ya, sama tidak ada tasydid. Biasanya yang cetakan-cetakan Indonesia itu sudah dipermudah ya, maka harus ingat-ingat huruf idgham bi gunnah ya, nun mim waw itu nanti setelah ada tanwin ataupun nun sukun, maka suaranya langsung dilebur ke huruf idgham bi gunnah. Wailun ya, jangan wailun yauma idzin, tapi langsung dileburkan ke huruf ya.
Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Ya, biasanya huruf dzal ini sering tertukar ya atau terpeleset ke huruf zai ya. Banyak yang masih membacanya seperti itu ya, misalkan wailu yauma izil lil mukazzibi ya, biasanya seperti itu ya. Kalau tidak tahu ya insyaallah tidak mengapa, tapi ada kewajiban untuk terus kita belajar ya. Begitupun dengan huruf dho ya, ada yang bacanya masih banyak bacanya jadi zo ya, minaz zalimin, minakanu humuz zo ya, padahal tidak ada desis ataupun sofir ya, seperti huruf zai ya, ataupun sin dam sod. Ya, kalau saya biasanya ke anak-anak ya lebih bisa atau lebih mudah difahami ujung lidahnya digigit ya, ujung lidahnya sedikit digigit, padahal tidak intinya fokusnya di ujung lidah, tempelkan ke ujung gigi seri bagian atas ya, seperti digambar tuh di halaman 41 ya. Lebih mudah itu anak-anak ya udah ujung lidahnya digigit sedikit ya, ada di antara ujung gigi seri atas dengan ujung gigi seri bagian bawah. Kadzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Kadzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Wa coba wa nu zu, zu-nya tipis ya, zu. Coba za, huruf zal, za, zi, zu, zu, wa nudhu, baru ro-nya tebal, wa nudhur ya, jangan dari huruf zalnya sudah tebal. Kadzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Kadzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Fakadzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yaumil dhullah. Fakadzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yaumil dhullah. Fakadzabuhu fa'akhadhahum, coba. Fakadzabuhu fa'akhadhahum. Kha tebal. Fa'akhadhahum. Fa'akhadhahum. Sambung lagi. Fakadzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yaumil dhullah. Fakadzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yaumil dhullah. Innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim. Innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim. Nun ya, ada tambahan gunnahnya dengung. Innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim. Innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim. Nah, insyaallah coba as As is
ya mengalir suara dan ada angin yang mengalir juga ya nafasnya. As, if, uth, sa, fi, thu, ya. Wa zarabiyyu mabthuthah. Wa manata tsalitsatal ukhra. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما زي صفير فعززنا بثالث. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Ya, sa-nya tipis. Ulangi. Fa'azza, di sini ada tasydid, sempurnakan dulu. Fa'azzazna bisalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Fa'azzazna bisalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, sementara cukup dulu insyaallah untuk pertemuan sore hari ini. Ya, kita sudah masuk di bagian terakhir di makhraj al-lisan atau di makhraj taraful lisan lebih tepatnya. Insyaallah terus kita latih huruf-huruf yang sudah kita pelajari ya agar terus dimudahkan untuk semakin ada peningkatan ya perbaikan ketika ataupun di dalam membaca Al-Qur'an insyaallah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.